Rekan sekalian yang berbahagia, saya kira setelah ada pernyataan dari kepolisian tentang keaslian, keabsahan, dan kejelasan status dari ijazah Pak Jokowi, maka isu soal ijazah ini akan dengan sendirinya surut, akan dengan sendirinya turun. Kenyataannya tidak seperti persis yang diharapkan. Kasus ijazah ini bukan berhenti ataupun hilang, apalagi hilang begitu, tapi justru tetap bertahan dan sekarang malah mulai merembet ke soal keaslian ijazah saudara Gibran. Apakah memang Gibran juga memiliki ijazah yang asli ya, dengan kuliah yang asli gitu ya, dan sebagainya gitu. Saya sendiri mungkin di beberapa tempat seperti diketahui oleh rekan-rekan sudah menyarankan pihak kepolisian agar ikut serta melibatkan para, katakanlah dalam hal ini penyengketa ya, keaslian ijazah Pak Jokowi, sehingga dengan begitu tidak terbuka ruang yang cukup bagi orang untuk katakanlah misalnya meragukan ya kebenaran metodologi pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tetapi seperti Anda ketahui ya, penyelidikan ini dilakukan dengan sendiri ya oleh pihak kepolisian, dan pada akhirnya ya memang ya masih menimbulkan kemungkinan orang menanyakan keabsahan, ketelitian, ya kebenaran metodologi yang dipakai oleh pihak kepolisian. Nah, itulah yang kita alami saat ini. Ya, yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu, ya akhirnya tidak juga menurunkan tensi untuk membuat persoalan terkait dengan ijazah ini mereda. Tapi kawan-kawan sekalian, kalau dilihat dari rangkaian ijazah yang sudah hampir 2 bulan ya terlewati, saya kira ya ada pihak yang mungkin tentu saja dirugikan dengan persoalan ini, tetapi boleh jadi ada pihak yang justru berharap kasus seperti ini terus menerus ya, langgeng kalau nggak disebut ya langgeng mungkin tidak ya, tapi terus menerus bergulir ya. Tentu yang dirugikan adalah pihak Pak Jokowi sendiri. Sebagaimana kita ketahui ya, hampir 2 bulan penuh ya, Pak Jokowi terkuras perhatian, pikiran, dan juga ya perhatiannya terhadap kasus dengan ijazah palsu ini gitu ya. Nah, sehingga aktivitas beliau kelihatan berkurang pada hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan politik, sebut sajalah kita sebut politik kenegarawanan begitu, sesuatu yang sebelumnya kita tahu beliau begitu aktif ya untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan politik kenegarawanan itu gitu. Nah, yang kedua, sekalipun di survei menyebut ya tingkat kepercayaan atas keaslian ijazah Pak Jokowi itu mencapai hampir. Ya, menarik sekali seperti penyampaian oleh Pak Ray Rangkuti ya. Ini luar biasa, salah satu pengamat politik yang keras juga dalam mengkritisi berbagai persoalan yang ada di negeri ini, berbagai isu-isu ya, berbagai polemik dan lain sebagainya. Ini sering sekali tampil di televisi ya. Soal Pak Jokowi katanya udah 2 bulan terkuras pikirannya ya, seolah-olah di sini tadi disampaikan Pak Prabowo sudah tinggalkan Jokowi dan lain-lain ya. Meskipun Pak Prabowo kan pernah tuh kalau nggak salah
nyindir, ada yang katakan ini palsu, jangan-jangan nanti ijazah saya di, dibilang palsu lagi ya. Kata Pak Prabowo kemarin kan ada pidato tuh ya. Saya nggak tahu pidatonya lebih lengkapnya bagaimana, tapi soal ijazah lah disinggung ya. Ya, tapi memang sebetulnya ya masuk akal juga sih tuduhan-tuduhan itu. Masuk akalnya karena ya itu tadi dia teman-teman tidak mau tunjukkan yang aslinya. Jadi karena tidak mau tunjukkan yang aslinya, jadi ya semakin kuat lah dugaan, semakin besar lah. Kalaupun seandainya benar Pak Jokowi punya ijazah asli, ujung-ujungnya nanti terbukti asli, beliau legowo menunjukkan ijazah yang asli yang dia pegang saat ini, dan Roy Suryo CS sebetulnya nggak bisa disalahkan gitu ya, karena mereka posisinya kan sebagai peneliti, sebagai masyarakat, sebagai rakyat yang ingin meminta ijazah pemimpinnya misalnya. Harusnya kan Pak Jokowi yang dari dulu menunjukkan ijazah itu, makanya sekarang dia gugat balik karena beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, mungkin seperti itu. Tapi saya nggak tahu deh, tadi kan banyak disampaikan oleh beliau itu ya. Di sini saya nggak terlalu panjang lebar, saya akan coba baca komentar kawan-kawan kita saja ya. Lulusan UGM yang saya lihat cerdas, Pak Mahfud, Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Roy Suryo, Rismon Tiva. Saya pribadi melihat menjelaskan mereka masuk akal ketimbang pembela Pak Jokowi dan kuasa hukumnya. Kita dukung Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan konstitusi untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia seluruhnya, dari Sabang sampai Merauke, tanpa Wapres Gibran, apalagi pikiran Jokowi yang nggak pernah selesai. Kalau perlu tinggalin Gibran yang nggak berguna. Sudah selayaknya Bapak Prabowo yang memimpin sesuai seluruh pikiran, keputusan wajib dari dirinya sendiri, itu hak seorang presiden. Soal hal menghargai pandangan pihak dari luar itu persoalan yang berbeda. Intinya kita rakyat Indonesia mendukung penuh presiden terpilih Bapak Prabowo sambil kita bantu kontrol pelaksanaan program kroni-kroninya di lapangan. Betul, SDM kita ini rendah dan mental kita pun juga bobrok. Kita ini kalau jadi provokator paling senang. Kasus ijazahnya Jokowi yang aspal itu harus diselesaikan sampai tuntas. Biarkan Pak Roy Suryo dan Bang Rismon Syanipar membuktikan ijazah tersebut. Rakyat selalu mendukung untuk membuktikan kebohongannya Jokowi. Nah, mantap Pak Presiden, mantap, pelan tapi pasti ke arah yang lebih baik. Keuntungan beliau jadi menteri banyak tahu isi sesungguhnya dalamnya pemerintahan Mukidi, rakyat di belakang pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Jadi ini persoalan tuduhan-tuduhan atau tuntutan-tuntutan ini gitu ya. Sekiranya Pak Jokowi harusnya legowo tunjukkan, tapi ya kenapa enggak sampai sekarang gitu ya. Jadi ya jangan disalahkan dong kalau semakin banyak tuduhan-tuduhan itu. Jangan merasa sakit hati, jangan merasa direndahkan atau terhina dan lain-lain. Ya kalau untuk menghindari rasa-rasa seperti itu ya tunjukkan saja, udah clear. Kan beliau sendiri yang membuat hal seperti itu terjadi gitu ya. Oke lah, kemudian seharusnya seorang yang memiliki pendidikan tinggi sudah meyakini pernyataan dari UGM dan kesaksian dari alma maternya tentang keaslian jasa Pak Jokowi. Kita udah tahu Indonesia, bagaimana kita bisa percaya kalau tidak melihat barang bukti yang sesungguhnya. Kalau pernyataan ini, itu, dan lain-lain, emang kita langsung percaya. Ini bukan persoalan teman, bukan persoalan siapa-siapa. Ini persoalan ijazah yang katanya asli. Jadi satu-satunya cara pembuktian bukan tentang dari pernyataan-pernyataan, tetapi ijazah ini diuji secara ilmiah, diteliti bersama bagaimana keasliannya, kan seperti itu, benarkah asli atau palsu. Tapi di sisi lain, yang berhak untuk menyatakan itu asli ya dari pihak terkait, dari contoh UGM.
ya UGM lah yang berhak untuk menyatakan bahwa itu asli, karena presiden ke-7 tersebut Pak Jokowi ya lulusan dari UGM. Ya UGM sendiri yang berhak untuk mengatakan bahwa itu asli karena mereka yang mengeluarkan. Tapi di sisi lain ada pihak yang menemukan skripsi yang katanya palsu. Nah kan ini kan jadi dua pemikiran yang berbeda, dua data bukti yang tidak sama. Jadi satu-satunya cara membuktikan ya mari diuji secara digital forensik, diuji lab ya. Tapi kan Baris Krim sudah uji katanya tuh, tapi ada aja yang nggak percaya karena mungkin ya sampai sekarang tidak melihat ijazah yang asli itu. Ayo dong tunjukkan, kan itu. Makanya karena nggak ditunjukkan inilah semakin kuat kemungkinan-kemungkinan tadi. Jadi untuk diuji harusnya agar tidak muncul kemungkinan-kemungkinan ya diteliti secara bersama, biar tidak ada lagi dugaan-dugaan. Jangan-jangan dipalsukan lagi, jangan-jangan dibayar lagi, jangan-jangan begini lagi. Kan banyak sekali jangan-jangannya gitu ya. Dugaan-dugaan tadi. Kalau setahu saya memang Pak Prabowo presidennya dan Pak Jokowi sudah selesai. Supaya tidak langgeng masalah ini bukan pada umum ijazah asli Jokowi mana. Kalau tidak masalah ini tidak akan selesai sampai kapanpun. Bahkan ini akan berlanjut sampai 2029 ya. Kalau sempat Pak Jokowi belum menunjukkan ijazahnya itu. Nanti muncul lagi peneliti-peneliti yang baru. Koperasi desa merput sangat rawan menjadi ladang korupsi berjamaah. Indonesia masih akan gelap 2 dekade ke depan. Kok bisa ini saya nggak tahu, Indonesia kok parah banget ya bisa seperti ini ceritanya ya. Banyak sekali persoalan di negeri ini loh teman-teman ya. Banyak sekali masalah. Oke lah, mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain boleh silahkan nanti sampaikan di komentar pada video ini. Dari saya mungkin itu saja lah ya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.